Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, dan tidak lupa kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan kaum muslimin yang kami hormati, kita berutang budi dengan mereka yang telah membawa Al-Qur'an hingga sampai kepada diri kita, yaitu para perawi hadis, perawi Al-Qur'an yang meriwayatkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat dan seterusnya hingga Al-Qur'an itu tertulis dan bisa sampai kepada kita. Dalam ilmu qiraah seperti yang sering kita kenal, ada yang disebut dengan qiraah sab'ah atau bacaan dari 7 imam. 7 imam itu mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dari para tabi'in. Kemudian para tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah 7 orang itu? 7 orang itu yang pertama adalah Al-Imam Nafi' Al-Madani. Beliau seorang ulama Madinah, dan yang meriwayatkan dari beliau ada 2 perawi yang terkenal, yaitu Qalun dan Warash. Sehingga sering kita dengar ada istilah qiraah Warash dari Nafi' Al-Madani. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Imam Ibnu Katsir, ulama Mekah. Ini berbeda dengan penulis kitab Ibnu Katsir. Beliau termasuk ahli qiraah, dan murid beliau yang terkenal adalah Al-Bazzi dan Kumbul. Meskipun riwayat Al-Bazzi maupun Kumbul jarang kita dengarkan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Abu Amr Al-Basri, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Ad-Duri dan As-Suwaisi. Ad-Duri dan As-Suwaisi, 2 murid beliau yang terkenal yang meriwayatkan dari Abu Amr Al-Basri. Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Abdullah bin Amir Asy-Syami. Beliau ulama Syam, dan yang terkenal meriwayatkan dari beliau ada 2. Yang pertama Hisham, dan yang kedua Ibnu Dzakwan. Hisham dan Ibnu Dzakwan. Kemudian yang kelima adalah Al-Imam Asim Al-Kufi, dan yang meriwayatkan dari beliau ada 2, Syu'bah dan Hafs. Syu'bah dan Hafs. Dan Hafs inilah periwayatan Al-Qur'an yang banyak tersebar di muka bumi ini, dan termasuk Al-Qur'an yang dipakai di Indonesia, di Saudi dan beberapa negara yang lainnya, yaitu qiraah dari Hafs dari Asim. Kemudian yang keenam adalah Al-Imam Hamzah bin Habib, dan beliau meriwayatkan, atau yang meriwayatkan dari beliau adalah Khalaf dan Khalad. Khalaf dan Khalad. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Imam Al-Kisai, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Abul Harith dan Ad-Duri. Sehingga dari 7 qiraah itu masing-masing memiliki 2 murid yang terkenal, maka totalnya dari masing-masing 2 murid ini totalnya berarti ada 14 ahli qiraah yang merupakan turunan dari 7 ahli qiraah. Baik, selanjutnya kita akan melihat lebih detail tentang qiraah yang sampai di tempat kita di kalangan kaum muslimin, dari riwayat Hafs, dari Asim, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Asim? Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi, dan beliau memiliki kunyah Abu Bakar, salah satu di antara ahli qiraah As-Sab'ah menurut Qurra Asy-Syatibiyah, dan beliau seorang ulama tabi'in. Dan sanad Asim bin Abi Najud sampai kepada Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau mendapatkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib atau Ibnu Mas'ud itu melalui Abu Abdurrahman As-Sulami, dan
Zir bin Hubaish al-Asadi. Sehingga jarak antara Asim dengan Nabi SAW hanya terpaut 2 orang. Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dari Nabi SAW, atau Asim dari Zir bin Abi Hubaish atau Zir bin Hubaish dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sehingga sanadnya Asim sangat pendek. Sampai kepada Nabi SAW hanya terpaut 2 orang. Sedangkan Hafiz bin Sulaiman ibnul Mughirah bin Abi Dawud al-Asadi, dan beliau rahimahullah adalah Rabib dari Asim. Maksudnya adalah anak tiri dari Asim. Dan beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah dan meninggal tahun 180. Sehingga usia beliau 90 tahun. Dan beliau termasuk di antara ahli qiraah yang memiliki banyak murid, dan itulah yang menyebabkan kenapa qiraah dari Hafiz, dari Asim banyak tersebar di permukaan bumi ini. Dan kita berutang budi kepada mereka. Melalui ahli qiraah seperti inilah kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan bagaimana cara membaca yang benar, sehingga kita bisa mempelajari seperti apakah Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ini hanya sebatas sebagai pengetahuan agar kita tahu siapakah orang yang berjasa bagi Al-Quran kita, dan diantaranya adalah para perawi yang mereka menyampaikan Al-Quran dari para tabi'in, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya sehingga sampai kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Wallahu ta'ala alam.